Pernah nggak kamu lagi duduk di mobil atau motor, baru sebentar scrolling, tiba-tiba nengok keluar jendela dan mikir, loh, kok udah sampai? Padahal pas berangkat tadi berasa kayak perjalanan hidup. Waktu berangkat, kamu cek maps berkali-kali, nanya ke diri sendiri, ini masih jauh nggak ya? Setiap lampu merah terasa menjingkilkan, setiap macet terasa emosi meluap. Perjalanan pergi berasa lama, berat, dan bikin gelisah. Tapi pas pulang, kamu santai, bengong, main HP sebentar, dan tahu-tahu sudah sampai depan rumah. Seolah-olah alam semesta baik hati mempercepat waktu buat kamu. Padahal kalau dicek, durasinya seringkali hampir sama. Yang berubah bukan jaraknya, bukan kecepatan kendaraannya, tapi cara otakmu mengedit pengalaman itu. Di psikologi ini sering disebut return trip effect, perjalanan pulang yang terasa lebih singkat dari kenyataannya. Dan menariknya, cara kamu mengalami ini sangat dipengaruhi oleh tipe dirimu saat di perjalanan. Mungkin di sini kamu bakal ketemu. Oh, jadi selama ini otakku yang drama, bukan jalannya. Ada satu tipe yang sangat umum, si pengawas jam. Begitu berangkat, kamu langsung buka maps. Perkiraan waktu 35 menit. 5 menit jalan masih 32 menit. 10 menit jalan masih 28 menit. Di kepala mulai muncul. Lama amat. Di perjalanan pergi, fokusmu ke waktu dan kemungkinan telat. Takut bikin orang nunggu, takut dimarahin, takut kelihatan gak profesional. Otakmu mengawasi setiap menit, setiap macet, setiap berhenti. Semakin sering kamu sadar waktu sedang berjalan, semakin lama rasanya. Kamu secara mental memperbesar setiap detik. Pas pulang, rasa takut telat sudah hilang. Ekspektasimu, ya udah, pasti sampai rumah juga. Ketika kamu siap untuk sesuatu yang berasa lama, lalu ternyata rasanya nggak selama itu, otakmu menglabelnya sebagai lebih cepat. Jadi kalau kamu hobi cek jam dan maps waktu berangkat, tapi santai dan tahu-tahu sampai waktu pulang, ya mungkin itu kamu. Lalu ada si penjelajah rute baru. Ini biasanya kamu saat pergi ke tempat yang belum familiar. Di perjalanan pergi, matamu sibuk. Oh, di sini ada kafe lucu. Wah, ada tempat nongki baru. Baru tahu ada gang tembusan di sini. Otakmu lagi bikin peta mental. Habis jembatan belok kanan, habis pom bensin ada minimarket, habis tikungan ada lampu merah yang ngeselin. Karena semua masih baru, otak merekam lebih banyak detail. Semakin banyak detail yang terekam, ketika kamu mengingat perjalanan itu, rasanya panjang dan penuh isi. Seperti nonton film berdurasi 2 jam. Pas pulang, semua itu sudah terasa familiar. Otakmu mulai hemat energi. Oh, gue sudah tahu bagian ini. Dia merekam lebih sedikit detail. Hasilnya, memori perjalanan pulang jadi seperti versi rangkuman. Bukan film 2 jam, tapi highlight beberapa menit. Dan rangkuman selalu terasa lebih singkat dari cerita penuh. Ada juga si overthinker sosial. Ini kamu saat OTW ke sesuatu yang bikin tegang. Interview kerja, ketemu orang penting, reuni, presentasi. Badannya di kendaraan tapi pikirannya sudah duluan di tempat tujuan. Kalau ditanya ini, gue jawab apa? Nanti ketemu dia gimana? Semoga nggak ada yang nanya hal sensitif. Kamu bikin skenario, latihan dialog, membayangkan momen canggung yang bahkan belum tentu terjadi. Emosi tegang ini bikin otakmu merasa waktu berjalan lambat. 1 menit bisa terasa seperti 5 menit. Pas pulang, semua sudah lewat. Mungkin kamu masih mikir, tadi gue aneh nggak ya? Tapi ada rasa lega. Oh, ternyata nggak seburuk bayanganku. Kecemasan memperpanjang persepsi waktu, kelegaan memendekkannya. Itulah kenapa berangkat ke acara sosial terasa lama, tapi pulangnya seperti cuma sebentar. Terakhir ada si autopilot rutinitas. Ini kamu yang tiap hari lewat rute rumah kantor, rumah kampus, rumah stasiun. Pagi hari, perjalanan pergi penuh tekanan. Takut telat, mikirin kerjaan, tugas, target. Kamu waspada, menghitung setiap menit, ngatur strategi, ambil jalur mana. Pulangnya, otakmu lelah dan langsung masuk mode autopilot. Rutenya sudah sangat hafal, jadi dijalankan seperti kebiasaan. Pernah nggak kamu tiba-tiba sudah di depan rumah dan mikir, tadi gue lewat mana aja ya? Seolah-olah sebagian perjalanan itu hilang. Saat autopilot, otak mencatat lebih sedikit detail. Dan semakin sedikit memori yang tersimpan, semakin pendek perjalanan itu terasa ketika kamu mengingatnya. Kalau kamu perhatikan, benang merahnya jelas. Bukan jaraknya yang bikin perjalanan pulang terasa lebih singkat, tapi bagaimana otakmu mengatur ekspektasi, perhatian, dan emosi. Perjalanan pergi lebih tegang, lebih banyak hal baru, lebih fokus ke waktu. Perjalanan pulang
Lebih rileks, lebih familiar, lebih sedikit diawasi. Sekarang, coba tanya ke diri kamu pelan-pelan. Kamu lebih mirip yang mana? Pengawas jam, penjelajah rute baru, overthinker sosial, atau autopilot rutinitas? Kalau kamu merasa relate dan seneng ngulik hal kecil yang ternyata dalam, kamu cocok banget buat terus ngikutin pembahasan seperti ini. Karena seringkali bukan jalan pulangnya yang lebih singkat, tapi cara otakmu bercerita tentang waktu yang bikin semuanya terasa berbeda.